Agustus 1945. Wilayah Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, terluluh lantahkan oleh bom sekutu. Kondisi ekonomi dan politik Jepang menurun. Jepang tidak ingin berita ini tersebar luas. Namun, beberapa pemuda yang bekerja di kantor berita Jepang mendengar adanya rumor tentang kondisi Jepang ini. Kabar ini saat itu hanya berita angin. 12 Agustus 1945. Rapat di Dahat, Vietnam. Marsekal Hisaichi Terauchi berpesan bahwa Indonesia harus bersiap-siap merdeka. Antara kebingungan dan kesenangan tercampur dalam situasi itu. Karena dibutuhkan Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyo Diningrat serta anggota PPKI. 14 Agustus 1945. Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang kepada sekutu tanpa syarat. Kaisar Hirohito menyiarkan untuk pertama kalinya di radio nasional. Ia langsung mengusulkan untuk segera memerdekakan Indonesia. Di saat yang sama, rombongan wakil Indonesia pulang dari Vietnam. Mereka disambut Khairul Saleh, Asmara Hadi, A.M. Hanafi, Sudiro, S.K. Trimukti, dan Sayuti Melik. Dicegatlah mereka di Kemayoran, Jakarta. Para pemuda secara lantang memberitahu Jepang telah menyerah pada sekutu. Mereka berpendapat bahwa Soekarno tidak diberitahu Terauchi soal berita ini. Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum, memangnya apa itu, Bu? Sultan Syahrir mendengar dari radio BBC London bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Berarti Anda sudah semua sudah penuh kekuatan. Nah, kemudian saya mengumpulkan kalian di sini untuk mengusung proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita melakukan itu kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan mengusung kemerdekaan kita. Jadi sudah. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Mari kita rakyat kepada unsur Soekarno dan Hatta harus segera hubungan dengan Jepang. Tapi kemungkinan Bung Karno dan Bung Hatta ketakutan untuk menerima saran dari kita. Kita harus menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Jadi sepertinya kita harus mencari tempat di mana tidak dikelilingi orang Jepang supaya Soekarno merasa aman. Lah, bagaimana jika saudara Darwis dan Wigana lanjut untuk menemui kedua tokoh tersebut untuk menyampaikan keputusan kita siang ini? Bagaimana kalau rapat siang ini kita sudahi sampai di sini? Kalian semua bisa kembali ke kediaman. Wigana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan saudara kemari? Mari duduk. Gini, Bu,
Tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan. Apa yang dikatakan saudara Darwis benar, namun sebagai hal tersebut diputuskan dan direncanakan terlebih dahulu oleh PPKI. PPKI adalah negara Jepang. Negara kita memiliki hak, yaitu kemerdekaan kita sendiri. Kita tidak membutuhkan bantuan dari Jepang dan persetujuannya. Kita harus memerdekakan negara ini. Kita harus mengadakan revolusi untuk negara ini. Tindakan yang kau adakan bukanlah revolusi, melainkan purge yang pernah dilakukan di Mansi tahun 1923 oleh Hitler, tapi gagal. Baiklah, terima kasih atas pendapatnya. Saya setuju perihal untuk segera memerdekakan Indonesia. Tapi ini bukan cara yang tepat. Kami sedang mengusahakannya dalam PPKI juga. Karno dan Bung Hatta tidak ingin mengucapkan kemerdekaan Indonesia. Besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini leherku, seret saja ke pojok sana. Sudahilah nyawaku malam ini juga. Tidak usah menunggu sampai besok. Bukan begitu maksud kami, Bung. Maksud kami hanya memperingatkan. Sudah kalian semua. Kita satu negara, kemerdekaan bersama. Bagaimana bangsa Indonesia bisa merdeka jika para tokohnya hanya beradu mulut saja? Sekarang begini, lebih baik saudara Wikana dan saudara Darwis kembali ke kediaman masing-masing. Kami akan merundingkan hal ini. Kalau begitu kami akan menutup pilihan kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kana dan Darwis keluar dari kediaman Soekarno dan beranjak pulang. Sementara itu, para golongan tua melanjutkan perundingan untuk pembahasan kemerdekaan. Jadi, bagaimana pendapat sekalian tentang hasil rapat pemuda tadi? Menurut saya, kita jangan terlalu gegabah. Kita masih memerlukan PPKI. Kita perlu mengadakan sidang kembali dengan anggota yang lain juga. Jadi, bagaimana Bu? Kita melakukan sidang PPKI besok. Baiklah, 16 Agustus besok kita akan adakan sidang PPKI. Perundingan kita selesai. Saudara sekalian bisa kembali ke kediaman masing-masing. Para pemuda juga melanjutkan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini, nomor 71. Mereka gagal dalam membujuk golongan tua. Mereka memutuskan untuk pernyataan kemerdekaan harus dari rakyat Indonesia itu sendiri. Pemikiran untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari Jepang pun bermunculan. Dipilihlah Rengas Dengklok sebagai tempatnya. Bung Karno! Bung Karno! Ada apa itu? Ada apa dengan kalian? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kenapa saya harus ikut dengan kalian? Terus bagaimana dengan istriku dan anakku? Sebaiknya kami membawa bersama-sama saja. Jika tunggu sama dia. Saya akan mengambil barang-barang keperluan Guntur. Baiklah, biar saya bantu. Bung Karno. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi. Jadi, kenapa kita berdua yang diculik? Diselamatkan, kalian berdua itu tokoh penting. Apabila ada kericuhan sedikit saja, Jepang bisa melukai kalian berdua. Ditambah, kemarin kami mendengar Kaisar Hirohito menyatakan damai pada sekutu. Oleh karena itu, kami bertindak cepat.
Perjalanan gelap gulita dengan 2 mobil. Sesampainya di Bekasi, Fatmawati harus pulang ke kediaman karena lupa akan susu Guntur. Ada apa? Kenapa Guntur masih menangis? Saya lupa membawa susu Guntur. Sepertinya tertinggal di rumah. Apakah perjalanan masih jauh? Nampaknya Guntur memerlukan susunya. Tidak, dan ya, kita membawa 2 mobil, Bung. Biarkan Winoto mengantar Fatmawati kembali mengambil susu Guntur. Hei, berhenti sebentar. Apa, Bung? Bukankah kita belum sampai tujuan? Begini, Guntur membutuhkan susunya. Tolong antarkan Fatmawati kembali ke kediaman saya. Baiklah. Saya akan menyusul kalian nantinya. Hei Winoto, tolong segera ya. Sebenarnya kemana kita akan dibawa? Tidak jauh, hanya di Rengas Dengklok. Bukankah itu masih dekat dengan Jakarta? Tempat itu di dekat perbatasan dengan Jakarta. Karena jika terjadi apa-apa di Jakarta, kita bisa dengan cepat kembali. Dan juga Rengas Dengklok bukanlah tempat di mana banyak orang Jepang. 16 Agustus 1945. Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Rengas Dengklok. Setibanya mereka menuju kediaman Komandan Peta Rengas Dengklok, Jiao Si Siong. Bersamaan dengan berita hilangnya Soekarno-Hatta di Jakarta, rombongan Fatmawati telah sampai di Rengas Dengklok pukul 06.00 pagi. Bung, apakah sebaiknya kita mengungsikan daerah ini sementara? Jikalau ada tentara Jepang yang menggebrak daerah ini, mereka semua aman. Tenang, Bung. Kita sudah mempersiapkan semuanya. Jadi, apakah kalian akan berdiam diri di sini sambil menunggu hasil tumpahan darah yang diucapkan kemarin malam? Di saat yang sama, di Jakarta, Di mana Soekarno-Hatta di saat Jakarta panik ini? Saya dengar tadi pagi dia dibawa ke Rengas Dengklok. Apa? Mereka dibawa ke Rengas Dengklok? Kita harus menuju ke sana sebelum angin ini lebih kencang. setibanya Ahmad Subarjo di Rengas Dengklok, Bagaimana Subarjo bisa tahu kita di sini? Apa-apaan kalian? Sampai-sampai mereka berdua dibawa ke sini. Di Jakarta sedang dalam mode kebingungan. Mereka membutuhkan tokoh pemimpin seperti Soekarno-Hatta. Begini, kami sedang menunggu rakyat yang mendukung untuk menyegerakan kemerdekaan dan akan dilaksanakan di sini, di Rengas Dengklok. Kalau begitu, mana rakyat yang kamu bicarakan itu? Apakah mereka butuh waktu yang katanya harus segera menyegerakan kemerdekaan itu? Sudah. Kalian jangan bertengkar di tengah situasi seperti ini. Kita harus membawa kembali Soekarno-Hatta ke Jakarta. Kami, golongan muda, menginginkan proklamasi untuk dipercepat. Waktu kita tidak banyak. Kalian, para lelaki, harus cepatnya mengambil keputusan yang tepat. Saya tidak mau anak saya tumbuh di tengah masyarakat yang masih beradu pendapat soal kemerdekaan. Baiklah, begini. Saya akan segera memproklamasikan kemerdekaan setelah saya kembali ke Jakarta nantinya. Bagaimana? Kalau begitu, saya akan memberitahu rekan-rekan saya di Jakarta untuk rencana penyampaian proklamasi nantinya. Kami, para golongan muda, akan menyaksikan dengan sendirinya janji itu. Bagaimana Saudara Wigana? Muka Anda menjelaskan apakah Anda setuju jika proklamasi akan diadakan di Jakarta nantinya? Baiklah, saya akan memanggilkan supir untuk membawa kita ke Jakarta. Jadi, satu suara. Sudah saja dan kembali ke Jakarta. Kasihan Guntur, baru sampai langsung kembali lagi.
Apa? Nah, Mas mulai. Ada apa itu? iya saya Ada orang asam kelabu.